Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR menyatakan diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan mengalami burnout di masa akhir kehidupannya. Dalam keterangan pers Selasa 29 Juli 2025, Ketua Umum APSIFOR Nathanael Sumampo menjelaskan, sebagai sosok yang selalu berusaha positif di lingkungan, Arya mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan tinggi. Apa itu burnout? Mengapa burnout kerap terjadi pada petugas kemanusiaan? Lantas, bagaimana mengatasinya? Terkait dari dampak tugas, gitu ya, data yang ditemukan bahwa yang bersangkutan bisa dikatakan mengeluhkan lelah, gitu ya. Lelahnya itu tidak hanya fisik, tetapi juga tentu lelah secara emosional juga, karena memang kita tahu nature tugasnya sebagai perlindungan warga negara memang menuntut keterlibatan individu tidak hanya fisiknya saja, tapi juga psikisnya, emosinya. Dari pernyataan itu dapat disimpulkan jika Arya Daru mengalami burnout terkait pekerjaannya sebagai staf perlindungan WNI. Dalam artikel Opini Kompas 27 November 2021, psikolog Agustin Dwi Putri menjelaskan sindrom burnout kebanyakan dialami oleh mereka yang berprofesi sebagai petugas kemanusiaan atau helping profession. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, burnout kerja adalah sindrom akibat stres kronis yang berhubungan dengan pekerjaan. Sindrom itu ditandai sejumlah gejala, meliputi perasaan kehabisan energi atau kelelahan, peningkatan jarak mental dari pekerjaan seseorang, perasaan negatif atau sinisme yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang, dan mengurangi efektivitas profesional. Dr. Christina Maslah, penemu Maslah Burnout Inventory atau tes yang digunakan untuk menilai risiko burnout, membagi burnout ke dalam 3 jenis. Burnout individual disebabkan oleh self-talk negatif yang berlebihan, neurosis, dan perfeksionisme. Sedangkan burnout interpersonal disebabkan oleh hubungan yang sulit dengan orang lain di tempat kerja atau di rumah. Lalu burnout organisasional disebabkan organisasi yang buruk, tuntutan ekstrim, dan tenggat waktu tidak realistis. Hal itu mengakibatkan merasa kehilangan sasaran dan pekerjaan berada dalam bahaya. Lebih lanjut, Howard Specter 2016, co-founder dan CEO SimplePractice.com memaparkan, burnout pada petugas kemanusiaan sering dimulai dengan niat terbaik seorang praktisi. Menurut dia, sangat mudah untuk bekerja terlalu keras ketika petugas kemanusiaan merawat kesejahteraan klien. Padahal pada akhirnya dengan beban klien yang penuh, semua pekerjaan ekstra dan kekhawatiran itu bisa membanjiri praktisi. Terkait kondisi burnout, Spector menyarankan untuk mengatur ulang kegiatan petugas kemanusiaan dengan awal mengosongkan jadwal selama seminggu untuk diri sendiri dan berlibur. Setelah itu, tetapkan strategi untuk mencegah burnout. Caranya, perhatikan stresor dalam hidup dan kurangi yang tidak perlu. Lalu secara teratur meninjau kembali prioritas pekerjaan untuk memastikannya realistis, valid, dan terhubung dengan tujuan yang lebih besar. Penting juga untuk mengatur jadwal harian terstruktur dan membuat ritual istirahat. Jangan lupa juga untuk fokus pada kemajuan, bukan hanya tujuan akhir. Dan terakhir, temukan jaringan dukungan pada orang yang dipercaya. Sahabat Kompas, stres dan burnout dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mungkin pernah dialami oleh setiap orang. Sadari dan jangan anggap remeh. Atasi dengan bijak agar tidak mengganggu kualitas hidup secara berlebihan. Jika merasa terlalu lelah secara mental dan membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater ya.